Shalom Aleichem, selamat malam sahabat radio komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Sahabatku di 107.8 maupun sahabat yang mendengarkan melalui website kami di live streaming melalui www.suryakebenaran.com. Jumpa lagi di malam hari ini, tepatnya di hari Selasa sahabatku, dalam program Refleksi. Sampai dengan pukul 21 atau pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, kami akan menemani ruang dengar sahabat. Di hari Selasa sahabatku akan ada judul yang diangkat dan juga akan ada pembahasan materi daripada judul tersebut bersama dengan narasumber kita yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Dan pembicara kita di malam hari ini yaitu bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Kita menyapa dulu. Shalom Aleika, selamat malam Dad. Aleika Shalom Rio, Aleika Shalom sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Apa kabar? Kabarnya haleluya, dahsyat luar biasa. Yes. Wow. Iya sahabatku ya, hal yang sama pastinya terjadi juga atas sahabat yang mendengarkan di malam hari ini. Dan selamat bergabung untuk sahabatku. Dan Rio ingatkan, siaran di malam hari ini nanti dapat sahabat menyimak kembali atau menonton kembali di channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama. Baik sahabatku, jangan lupa untuk follow juga akun Instagram Radio Surya Kebenaran di @suryakebenaranradio dan juga follow akun Facebook kami yaitu Surya Kebenaran. Dan sahabatku, kami juga mengundang atensi pertanyaan dan juga konseling dari sahabat yang hendak bertanya di malam hari ini. Silakan langsung saja nanti di 0816654532 sepanjang materi disampaikan. Sekali lagi 0816654532 sepanjang materi disampaikan. Bagi sahabat yang mau bertanya, silakan langsung saja. Kami menunggu atensi pertanyaan sahabat. Dan untuk sahabatku di kota Ambarawa dan sekitarnya, dan juga sahabat yang mendengarkan di live streaming dimanapun berada, di malam hari ini kita akan membahas nih sebuah judul. Ini sudah sangat viral ya di kalangan anak muda juga nih. Dan juga pasti para sahabat kalau mendengar kata ini sering juga menjadi kayak memanggil temannya, hello bestie ya. Ya di malam hari ini nih, Dedi, kenapa sih kita bahas tentang bestie ini? Iya, karena kita harus berjiwa muda, Rio. Yes, benar sekali. Umur jangan sampai membatasi karya kita. Baik. Ya, jadi di malam hari ini kita akan membahas tentang Bestie. Nah, nanti pasti sahabat ya, waduh kok bisa sih Pak Yakub kok langsung muncul dengan kata bestie ini. Pasti akan ada penyampaian luar biasa dan juga pastinya akan ada pesan Tuhan yang akan kita dengarkan di malam hari ini seperti biasa dalam obrolan-obrolan kita di hari Selasa malam. Jadi sahabatku, Rio ingatkan kembali di 0816654532 sahabat bisa bergabung atau terhubung bersama dengan kami dalam pertanyaan. Mungkin Dedi kita langsung saja masuk pada materi pembahasan kita di malam hari ini. Silakan. Ya. Silakan Ded. Terima kasih Rio, sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Bestie, ya ini satu ungkapan yang familiar di karangan orang-orang muda. Jadi kalau ada sahabat Surya Kebenaran yang malam ini baru dengar, berarti ketinggalan zaman. Karena ini adalah satu ungkapan yang sedang viral ya. Apa sih artinya bestie? Kata bestie sering digunakan untuk menyebut seseorang atau teman dekat. Ungkapan bestie ini begitu populer, bahkan bukan hanya digunakan dalam obrolan sehari-hari saja, namun juga sudah digunakan dalam bahasa di media sosial, baik di Instagram, Facebook, Twitter, maupun TikTok di kalangan kaum muda, dan mungkin juga di media-media lainnya ya, karena saya tidak mengikuti semua media. Tetapi intinya bestie ini sedang populer. Nah, bagaimana sih bestie yang sesungguhnya itu? Tadi saya katakan bahwa bestie itu merupakan satu kata yang digunakan untuk menyebut seseorang atau teman dekat. Nah, bestie itu sesungguhnya seperti apa? Bukan hanya sekedar teman dekat,
melainkan teman yang rela berkorban bagi sahabatnya. Ini baru besti yang sesungguhnya. Sehebat apapun besti di dunia ini, di kitab suci kita ada besti yang benar-benar besti dan tidak ada duanya. Siapakah dia? Tidak lain adalah Elohim kita, Yeshua HaMashiach. Beliau mengatakan di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes 15 ayat yang ke-15 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, "Aku tidak lagi memanggil kamu hamba, karena seorang hamba tidak mengetahui apa yang tuannya melakukannya. Namun aku memanggil kamu besti," kalau zaman sekarang ini ya. "Karena aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengarkan dari Bapakku." Jadi melalui ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Yeshua yang menyatakan dirinya sebagai besti bagi kita, yaitu membongkar rahasia Bapa Sorgawi bagi kita. Apa yang akan terjadi di balik kematian, kemana kita setelah mati, siapakah Bapa Sorgawi kita, apa yang akan terjadi terhadap seseorang jika tidak peduli dengan apa yang Yeshua sampaikan kepada bestinya. Semua itu dibongkar habis, Rio. Jadi inilah kehebatan daripada besti kita yang abadi, yaitu Elohim Yeshua HaMashiach, Adonai. Yang kedua, Yeshua bersedia menjadi besti terhadap orang yang tidak disukai kebanyakan orang. Misalkan kalau saya melihat di dalam kitab Injil Lukas pasal 7 ayat yang ke-34 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, "Anak manusia telah datang dengan makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat para pemungut cukai dan orang-orang berdosa." Ini ketika Yeshua mendekat kepada pemungut cukai. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pemungut cukai dan orang berdosa itu biasa dijauhi oleh orang lain karena dianggap bisa merugikan. Tetapi Yeshua justru berusaha untuk menjadi besti bagi mereka. Mungkin juga sahabat Surya Kebenaran ada yang tidak disukai orang lain. Mungkin dibully, dicurigai berpotensi merugikan orang lain sehingga ditinggalkan besti. Saya katakan jangan takut. Ada besti abadi yang tidak pernah lalai untuk mengasihi, bahkan rela mati bagi kita. Besti tersebut tidak lain adalah Yeshua HaMashiach. Dunia itu sudah terbiasa. Ketika seseorang menghasilkan, akan ada banyak besti, tapi dalam tanda petik tentu saja, yaitu besti-besti gadungan. Beda dengan besti yang sesungguhnya. Nah, Yeshua juga membuktikan ketulusan hati bestinya dengan mati saat orang belum mengenal kepada dirinya. Padahal kita masih berdosa, tetapi Yeshua sudah siap menjadi besti bagi kita. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-8 dari Indonesian Literal Translation berbunyi, "Namun Elohim menunjukkan kasih-Nya sendiri kepada kita, bahwa ketika kita masih berdosa, HaMashiach sudah mati ganti kita." Ini luar biasa sekali, Rio. Bagaimana mungkin kita kenal saja tidak, tetapi Yeshua HaMashiach sudah siap mati bagi kita. Ini luar biasa sekali. Ya, bahkan kita sering melakukan perbuatan jahat, tentu saja berarti kita sedang menyakiti Yeshua HaMashiach. Karena Yeshua HaMashiach itu Elohim yang tidak ingin manusia berbuat jahat. Tetapi karena ketidaktahuan kita melakukan perbuatan jahat. Tetapi Yeshua siap menjadi besti bagi kita. Nah, itu semua membuktikan cinta kasih Elohim kepada manusia, sekaligus membuktikan kalau manusia itu perlu diselamatkan, dan hanya Elohimlah yang bisa menyelamatkan. Maka Elohim perlu turun ke bumi dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Banyak orang mengatakan, oh, Yeshua HaMashiach yang dulu kita kenal dengan Yesus Kristus itu bukan Tuhan, bukan Elohim. Ya, itu kan asumsi atau dasar pribadi. Tetapi di dalam 1 Yohanan atau 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 dari Indonesian Literal Translation katakan, "Dan kita mengetahui bahwa Putra Elohim sedang datang, dan Dia telah mengaruniakan kepada kita akal budi
supaya kita dapat mengenal yang benar dan berada di dalam yang benar, di dalam putranya Yeshua HaMashiach. Kemudian di situ ada kelanjutannya, Dia adalah Elohim yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Yeshua HaMashiach ini bukan sekedar pemimpin gereja atau pendiri agama, atau hanya sekedar nabi, atau hanya manusia biasa. Tetapi jelas kitab suci katakan, kitab suci ini diilhami oleh Ruach HaKodes, oleh Roh Kudus. Dia adalah Elohim yang benar dan hidup yang kekal. Itu adalah firman yang diilhami oleh Yohanan melalui Ruach HaKodes. Persis seperti yang Yeshua sendiri sampaikan di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes 14 ayat yang ke-6. Di mana di dalam Indonesian Literal Translation berbunyi, Yeshua berkata kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa, yaitu yang disebut tentu Bapa Yahweh, yang memiliki sorga, jika tidak melalui aku. Nah, di sini kita melihat bagaimana Yeshua rela mati karena kasihnya. Yeshua HaMashiach sebagai besti yang sejati. Nah, untuk sesi yang pertama ini, saya akan berikan sebuah kisah seorang laki-laki nih, kisah yang cukup menarik. Ada seorang laki-laki mempunyai istri yang sangat baik. Tetapi karena tergoda di luar rumah, maka laki-laki tersebut menikahi perempuan lain sebagai istri kedua. Tentunya kalau seseorang menikah yang kedua kali, istri yang kedua itu kira-kira seperti apa, Rio? Lebih jelek, lebih tua, atau bagaimana kira-kira dibandingkan dengan istri yang pertama? Mungkin lebih muda. Lebih muda pastinya ya, kemudian lebih cantik atau lebih kaya dan sebagainya. Pokoknya lebih dari segala-galanya ya, dari istri yang pertama. Jadi menikahlah si laki-laki tadi dengan istri yang kedua. Tapi dasar laki-laki mata keranjang masih belum puas juga dengan istri kedua. Dia menikah lagi laki-laki ini dengan perempuan lain sebagai istri ketiga baginya. Tentu istri yang ketiga lebih cantik, lebih kaya, lebih seksi, lebih segala-galanya dibandingkan dengan istri yang kedua, apalagi istri yang pertama. Tentunya seperti itu kan. Karena saya melihat satu realitas di dalam kehidupan di dunia ini, tidak ada orang punya istri yang kedua lebih tua, lebih jelek, pokoknya lebih minus lah. Tidak ada, pasti lebih daripada yang pertama. Tapi dasar sifat bandot yang tukang kawin, dia menikahi lagi perempuan lain sebagai istri keempat baginya. Namun kemalangan tidak disangka bagi si laki-laki tersebut. Tidak berapa lama laki-laki tersebut sakit dan mau mati. Maka ditanyalah istri yang keempat yang paling disayang dan yang paling dibangga-banggakan. Karena ketika ketemu dengan seseorang pasti diperkenalkan, ini loh istri saya yang keempat, lebih cantik, lebih hebat, lebih ini, lebih pintar dan sebagainya. Nah, maka sang laki-laki itu berkata, sayangku, aku sebentar lagi mau mati. Kamu adalah istri yang paling aku sayangi. Aku paling membanggakan engkau. Maukah engkau menyertai aku? Maka istri keempat mengatakan, aku pun sayang kepadamu. Tetapi kalau harus mati bersama, wah sorry deh, aku ndak mau. Kamu mau mati, mati aja. Aku nanti bisa kawin lagi. Begitu kata istri yang keempat. Maka menangislah si laki-laki itu karena kecewa. Maka dia ngomong kepada istri yang ketiga, sayang, aku sebentar lagi mau mati. Aku sangat sayang kepadamu. Bersediakah kamu menyertai aku? Padahal kalau benar-benar sayang, kenapa menikahi orang lain lagi? Maka istri ketiga mengatakan, aku mau menyertai kamu, tapi hanya sampai di rumah duka saja. Setelah itu aku pergi dan aku tidak mau mati bersama kamu. Aku akan kawin lagi saja dengan laki-laki lain. Maka makin kecewalah si laki-laki bandot tadi. Lalu dia bicara kepada istri yang kedua, sayangku, aku sangat sayang kamu. Sebentar lagi aku mau mati. Bersediakah engkau menyertai aku?
Istri kedua mengatakan, aku pun sayang kamu loh, tetapi aku tidak bersedia menyertai kamu untuk mati bersama. Aku akan menyertai kamu sampai kuburan saja. Setelah itu aku mau pulang. Maka menyesallah si laki-laki bandot tadi, karena dia telah menyakiti istri kedua dengan menikahi istri ketiga dan istri keempat. Maka dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, dia ngomong kepada istri yang pertama, sayang, aku menyesal telah menyakiti kamu dengan menikahi perempuan kedua, ketiga, dan keempat. Sekarang aku menyesal dan aku takut karena sebentar lagi aku mau mati. Bersediakah kamu menyertai aku? Istri pertama mengatakan, aku tahu kamu berkali-kali mengecewakan aku, namun aku tetap sayang kamu. Aku mau dan bersedia mati bersama kamu sayangku, walaupun kamu seringkali menyakiti hatiku. Nah, sahabat surya kebenaran dimanapun berada, kisah tadi itu menggambarkan sesuatu yang harus kita dengar dengan baik-baik. Istri keempat tadi itu merupakan gambaran uang atau harta. Ketika kita mati, harta tidak bersedia mati bersama dengan kita. Sedangkan istri ketiga itu gambaran sahabat, bestie di bumi ini, yang hanya mau mengantar sampai rumah duka saja. Setelah itu ditinggal pulang. Sedangkan istri yang kedua itu gambaran keluarga, yang hanya bersedia menghantar sampai kuburan. Setelah itu masing-masing pulang ke rumahnya sendiri-sendiri. Ya dong, tidak ada keluarga ketika sudah dimakamkan terus satu keluarga ikut nyemplung semua, kan tidak ada ya. Sedangkan istri pertama itu gambaran Yeshua HaMashiach dengan cinta kasihnya yang rela mati bersama orang berdosa, agar orang berdosa semacam laki-laki bandot tadi diselamatkan. Maka Yeshua HaMashiach mati agar tetap menjadi Tuhan atas orang-orang mati juga. Seperti apa yang tertulis dalam kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-9 dari Indonesian Literal Translation yang mengatakan, sebab karena hal inilah HaMashiach telah mati dan bangkit dan hidup kembali, supaya dia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas yang hidup. Jadi Yeshua yang adalah bestie kita yang sejati rela mati, dan tentu saja setan tidak suka Yeshua mati, Rio. Karena kalau Yeshua mati, berarti Yeshua menjadi Elohim atas orang-orang mati juga. Karena itu ada berita hoax yang mengatakan bahwa Yeshua tidak mati, tetapi yang disalib adalah orang yang diserupakan. Nah, itu tidak ada di dalam kitab suci kita. Yang ada banyak saksi yang melihat bagaimana Yeshua mati disalib. Untuk apa? Untuk mencuci dosa-dosa kita dan untuk membeli jiwa kita, dan dibeli dengan harga yang mahal, yaitu nyawanya sendiri. Itulah istri yang pertama, gambaran dari bestie yang sesungguhnya bagi kita. Oleh karena itulah maka kita yang sudah menerima bestie yang sesungguhnya, jangan kita lepaskan dan jangan sakiti bestie kita. Kemudian selanjutnya, kenapa Yeshua bersedia menjadi bestie bagi manusia? Nah, untuk ini nanti saya lanjutkan di sesi yang kedua saja, Rio. Kenapa Yeshua bersedia menjadi bestie bagi manusia? Haleluya. Haleluya. Ya sahabat, mengapa Yeshua mau menjadi bestie bagi manusia? Akan kita bahas di sesi yang kedua di malam hari ini. Oleh karena itu sahabatku, tetaplah bersama dengan kami di 107.8 dalam program Refleksi Radio Surya Kebenaran. Dan kami mengundang atensi sahabat di 08166545532. Mungkin bagi sahabat yang sudah langsung sudah terkoneksi dengan pertanyaan nih, bisa langsung saya dikirimkan di malam hari ini. Dan kami menunggu atensi sahabat sampai dengan pukul 9 nanti kita dalam program di malam hari ini. Jangan kemana-mana, selepas pujian berikut ini kami akan kembali dalam sesi yang kedua di Radio Surya Kebenaran. Karena kasih-Mu aku di sini, tanpa kasih-Mu aku tak sanggup
Kau kudus, sucikan aku dengan darah-Mu. Kau basuh aku, jadikan aku seputih salju. Yeshua, Kau ubah hidupku, pengorbananmu takkan pernah tergantikan. Karya kasih-Mu sebagai bukti cinta-Mu. Engkau yang kudus, merendahkan diri bagiku. Anugerah-Mu bagiku karena kasih-Mu. Dengan darah-Mu, Kau basuh aku, jadikan aku seputih salju. Yeshua, Kau ubah hidupku, pengorbananmu takkan pernah tergantikan. Karya kasih-Mu sebagai bukti cinta-Mu. Engkau yang kudus, merendahkan diri bagiku. Anugerah-Mu bagiku karena kasih-Mu. Takkan pernah tergantikan. Karya kasih-Mu sebagai bukti cinta-Mu. Engkau yang kudus, merendahkan diri bagiku. Anugerah-Mu bagiku, anugerah-Mu bagiku, anugerah-Mu bagiku karena
kasih-Mu. Menuju hadirat-Mu Yahweh, Kaulah dambaan-Ku, kudus, kudus nama-Mu, tiada yang seperti-Mu Yahweh, Kaulah segalanya. Hidupku hanyalah bagimu, hidupku selalu menyenangkan-Mu Yahweh. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi-Mu.
sahabat yang diberkati oleh Tuhan di 107.8 di malam hari ini. Ya, sahabatku, dalam sesi yang pertama bagaimana Yeshua HaMashiach Elohim, dia adalah Tuhan yang merupakan bestie kita sampai dengan saat ini, yang tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Dan pada sesi yang kedua ya, ini mengapa nih Yeshua mau menjadi bestie untuk kita, benar ya Dad? Ya. Ya, dalam sesi yang kedua di malam hari akan kita bahas. Tapi sekali lagi Rio ingatkan 0816654532 untuk atensi pertanyaan sahabat. Silakan langsung saya di malam hari ini. Baiklah, sesi yang kedua bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Silakan Dad. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, kenapa Yeshua bersedia menjadi bestie bagi manusia? Tidak panjang sih, tetapi cukup menggelitik. Kenapa Yeshua bersedia menjadi bestie atau sahabat karib bagi manusia? Karena manusia itu sering tidak konsisten. Kepa saja misalkan, yang murid pilihan Yeshua sendiri pernah mengatakan loh di dalam kitab Matius 26 ayat yang ke-33 dari Indonesian Literal Translation berbunyi demikian. Dan sambil menanggapi, Kepa berkata kepadanya, bahkan jika semua orang tersandung olehmu, aku tidak akan pernah tersandung. Jadi artinya Kepa ini dengan penuh percaya diri, dia komitmen, istilahnya siap mati begitu. Namun ternyata kita melihat di dalam kisah selanjutnya, dia menyangkali Yeshua 3 kali lagi. Jadi itulah ketidakkonsistenan bestie secara jasmani. Jadi bestie Surya Kebenaran Ambarawa boleh curhat kepada bestinya yang ada di bumi ini, tetapi harus siap untuk sekali waktu curhatannya menyebar kemana-mana. Jika bestie Surya Kebenaran Ambarawa bermasalah dengan bestie yang sudah menerima curhatan tadi. Jadi memang manusia itu kan lebih cenderung begitu baik kalau menguntungkan. Ya, saya melihat sebuah kisah. Ya, dulu kalau saya melihat orang-orang yang menyingkirkan saya, itu boleh dibilang bukan hanya sebagai bestie, lebih daripada itu. Bahkan anak-anak saya pun disuruhnya memanggil mami lagi, ya kan? Itu kan sudah begitu dekatnya. Tetapi bestie abadi yang tidak pernah konsisten, yang tidak pernah tidak konsisten, itulah Yeshua HaMashiach yang sudah rela mati bagi kita. Ya. Dulu orang yang begitu dekat dengan saya boleh dikata bestie, best lah, the best bestie istilahnya. Toh bisa begitu memusuhi luar biasa. Nah, oleh karena itulah maka Yeshua HaMashiach satu-satunya pribadi yang tidak pernah membocorkan rahasia. Karena itu kalau kita punya permasalahan, ya seharusnya yang paling penting, yang paling pertama, kita kan punya bestie yang the best, yaitu Yeshua HaMashiach yang tidak pernah membocorkan rahasia pribadi. Bestie Surya Kebenaran Ambarawa bahkan memberi hikmat untuk menemukan jalan keluarnya dan memberi pengalaman menghadapinya. Jadi kalau bestie kita itu yang sesungguhnya mengizinkan kita menghadapi permasalahan, itu sebetulnya bestie kita sedang memberikan pengalaman untuk kita mampu menghadapinya. Ketika bestie Surya Kebenaran menghadapi permasalahan, seperti firman katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dari Indonesian Literal Translation, katakan, pencobaan tidak pernah menimpa kamu jika tidak manusiawi, tetapi Elohim itu setia. Kita tahu tadi bahwa Elohim kita adalah Yeshua HaMashiach. Dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai di atas yang kamu mampu. Sebaliknya dengan pencobaan itu, Dia bahkan akan membuat jalan keluar agar kamu sanggup menanggungnya. Jadi ketika kita menghadapi permasalahan, bestie agung kita itu sedang memberikan pelatihan kepada kita untuk punya pengalaman bagaimana menghadapi permasalahan. Tetapi yang jelas bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Yeshua, hal yang kedua, Yeshua tidak tega bestinya menghadapi masalah.
Di dalam kitab Matius 26 ayat yang ke-52 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, kemudian berkatalah Yesua kepadanya, kembalikanlah pedangmu ke sarungnya, sebab semua orang yang menggunakan pedang mereka akan binasa oleh pedang. Ini berbicara tentang Kepa. Pada saat Yesua ditangkap, dia mengeluarkan pedangnya, kemudian memotong daun telinga Malkus. Ya, karena memang seperti yang sudah sering kali saya katakan, kenapa murid Yesua kok membawa pedang? Karena dia dari kaum Sikari. Kalau sekarang kira-kira kaum preman begitu, selalu membawa pedang kemana-mana. Nah, Kepa ini mau membela Yesua, tapi justru diomeli saat memotong daun telinga Malkus. Kenapa? Dari ayat itu saja sudah terlihat maksud Yesua, yaitu agar Kepa jangan bermasalah dengan pedangnya, karena orang yang pakai pedang akan binasa oleh pedang. Jadi istilahnya bisa menjadi senjata makan tuan. Karena itu merupakan pembelaan Yesua terhadap muridnya. Yesua tidak ingin Kepa main pedang sehingga akan kena pedang sendiri. Yesua memang tidak perlu dibela karena dia hidup dan berkuasa. Dia mampu membela dirinya sendiri. Justru kitalah yang membutuhkan pembelaannya, karena beliau itu adalah besti agung kita yang sangat dahsyat dan luar biasa. Amin. Dan ini tidak ada tarannya. Seperti kejadian saya tahun 2001 kira-kira itu. Siapa yang menjadi pembela saya? Tidak ada. Bahkan keluarga dekat pun waktu itu tutup mata. Tetapi besti saya, Yesua HaMasiah, yang membela, sehingga Rio bisa melihat apa yang ada saat ini. Ya, itu semua karena pembelaan besti saya yang dahsyat luar biasa. Jadi kematian Yesua di kayu salib itu membuktikan cinta kasihnya sebagai besti kepada manusia. Cuma seringkali manusianya yang tidak yakin akan cinta kasihnya kepada Yesua, karena lebih mendengarkan suara orang lain daripada mendengarkan suara malaikat tentang siapakah Yesua yang memang layak kita jadikan besti bagi kita. Kesetiaannya tidak diragukan. Jika kita mengimaninya, kitab suci katakan di dalam kitab Matius 28 ayat 19 sampai 20 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, oleh karena itu dengan pergi muridkanlah semua bangsa dengan membaptiskan mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Ruh HaKudus, dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu, dan lihatlah, aku ada bersamamu sepanjang masa. Amin. Sampai kesudahan zaman. Amin. Wah, ini luar biasa sekali. Bagaimana Yesua sendiri menyatakan selalu menyertai kita sepanjang masa. Tapi kitanya yang seringkali tidak beriman kalau Tuhan itu menyertai kita. Karena kita dipengaruhi oleh pandangan jasmani, Rio. Oleh karena itulah maka melalui kesempatan kali ini kita tetap imani dan beriman bahwa besti kita yang luar biasa itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menjaga, memelihara, melindungi kita siang dan malam. Apa yang sedang terjadi dan sedang kita hadapi, beliau lebih tahu daripada kita tahu permasalahan kita. Karena itu jangan sampai ketika kita sedang menghadapi permasalahan, kita katakan, katanya besti, mana dia? Saya dalam kondisi seperti ini kok tidak ada pembelaannya. Bukan begitu. Kadang Tuhan izinkan besti kita itu supaya kita belajar untuk menghadapi permasalahan sehingga kita menjadi kuat. Kan orang yang kuat harus menghadapi masalah. Saya pernah duduk satu mobil bersama dengan seorang pakar filsafat, Rio. Waktu itu dari Malang, Jawa Timur, saya yang mengendarai mobil. Nah, dosen filsafat ini duduk di samping saya. Dia sambil ngobrol di perjalanan, dia bilang, Pak Yakub, kalau ingin maju itu kita harus agak stres sedikit, katanya. Karena kalau kita tidak stres, kita tidak akan ada kemajuan. Saya renungkan benar juga, karena stres itu sendiri merupakan tantangan yang harus kita pecahkan, yang harus kita selesaikan. Nah, terkadang Tuhan izinkan permasalahan itu terjadi dalam hidup kita supaya kita mampu menghadapinya dan kita menjadi orang yang tangguh, orang yang kuat. Karena itu kita harus belajar memiliki daya juang yang tinggi, Rio. Nah, itu yang Tuhan mau. Jadi jangan
menjadi generasi stroberi ya, yang sedikit luka sudah busuk begitu. Tetapi jadilah orang yang tangguh, yang memiliki daya juang yang tinggi, sehingga kita tidak akan pernah kecewa dan tidak mengatakan bahwa besti kita yang agung itu mengecewakan kita. Begitu Rio. Nanti untuk sesi yang ketiga, bagaimana caranya atau bagaimana syaratnya kita dapat menjadikan Yesua sebagai besti kita. Nah, nanti saya sampaikan di sesi yang ketiga, Rio. Ya baik, terima kasih Dedi untuk sesi yang kedua di malam hari ini. Dan sahabatku yang diberkati oleh Tuhan di 107.8, untuk pertanyaan sahabat langsung saja di 0816654532. Kita mau lihat nih Dedi, karena sudah ada beberapa penanya dengan pertanyaannya juga yang sudah masuk di malam hari ini. Kita langsung saja untuk penanya pertama. Ini jauh dari Indonesia, ya, dari utara benua Amerika nih Dedi. Wow, dahsyat luar biasa. Ya, baik, terima kasih Dokter Ayu sudah bergabung. Selamat di hari pagi ini. Dokter Ayu. Shalom Pastor Yakub, kiranya sehat selalu. Amin. Dan senang dapat berjumpa lagi di udara dalam program refleksi hari ini. Selamat malam sahabat Radio Surya Kebenaran, untuk semuanya salam sehat selalu dari Toronto, Kanada. Ya. Wow. Terima kasih Dokter Ayu. Pertanyaan saya hari ini pertanyaan pertama dari Dokter Ayu. Berbicara tentang besti Pastor. Pastinya tidak lepas juga dari rasa kepercayaan atau rasa percaya kita kepada seseorang. Saat ini rasa percaya sama orang itu adalah hal yang sangat tidak mudah, baik itu kepada keluarga atau sahabat terbaik pun. Sejatinya di sisi lain kita tidak bisa menghindar yang namanya interaksi sosial. Bagaimana agar dalam mempercayai itu kita tidak salah orang yang dapat kita percaya? Ya, terima kasih Dokter Ayu. Satu pertanyaan yang dahsyat luar biasa ini. Dan ini seringkali orang terjebak ya. Dan saya katakan bahwa sahabat maupun keluarga itu bukan menjadi dasar. Karena apa? Ada sahabat yang betul-betul siap menjadi besti yang sesungguhnya bagi kita. Tetapi ada orang yang satu darah juga, keluarga, tetapi tidak peduli dengan kita. Apalagi kalau beda iman. Wah, itu sudah dianggap kita orang asing. Bahkan di iman yang berbeda itu bila perlu bisa dibunuh kalau beda dengan imannya, begitu. Karena itu tadi kan ditanyakan bagaimana kita bisa menyeleksi orang lah, kira-kira begitu ya, untuk bisa menemukan besti yang terbaik. Gampang saja, kita buka di dalam kitab Amsal 17 ayat yang ke-17, dikatakan seorang sahabat atau seorang besti mengasihi setiap saat, dan seorang saudara dilahirkan untuk masa kesukaran. Jadi kita bisa melihat besti kita itu betul-betul baik atau tidak. Kita menyeleksinya bagaimana? Ya ketika kita menghadapi kesulitan, bagaimana sikap orang itu ketika tahu kita mengalami kesulitan. Kalau kita mengalami kesulitan menghindar, itu bukan besti. Itu sudah pasti mau memanfaatkan kita. Tetapi ketika kita mengalami kesulitan, dia mendekat kepada kita, dia memberikan penghiburan, dia memberikan banyak input kepada kita. Nah, itu baru besti yang bisa dijadikan besti. Walaupun tadi saya katakan bahwa besti di dunia ini bukan merupakan jaminan besti yang sesungguhnya seperti Yeshua HaMasiah. Karena ketika kita bermasalah biasanya bisa berubah, ya. Dan berubahnya itu biasanya justru menjadi seperti apa yang saya alami. Bagaimana orang itu dulu begitu baiknya dengan saya, sampai-sampai anak-anak disuruh memanggil seperti keluarga. Tetapi ketika beda prinsip, langsung jadi musuh besar yang begitu luar biasa. Bahkan ketemu untuk melihat saja tidak mau, memalingkan wajah, begitu. Karena itu jaminan kita menyeleksi ya untuk sementara dari itu, Dokter Ayu. Jadi ketika kita mengalami masalah, orang itu ikut andil untuk membantu kita, baik secara moral maupun material. Misalkan memberikan semangat, mengencourage kita. Nah itu bolehlah kita seleksi sebagai besti. Tapi kalau minggir, ya sudah,
kita nggak perlu ini, tandai saja orang itu. Begitu Dokter Ayu. Tandain aja orang itu. Ke orang Medan aja deh ini ya. Kok tandain kau? Baik, terima kasih Den. Ini kata terakhir, tandain aja orang gitu. Baik, ya, dan didoakan. Amin. Haleluya. Ya, sahabat kan berkata oleh Tuhan, ini masih dalam pertanyaan di malam hari dari Dokter Ayu. Yang kedua, besti selalu ada untuk besti, tapi rasa tulus sekarang digantikan dengan fulus. Oh, bener. Waktu kecil kita memiliki banyak teman, dan pada masa dewasa semakin sedikit teman, dan juga semakin sedikit kita mempercayai orang juga. Menurut Pastor, besti itu harusnya seperti apa kalau dari sisi manusia? Ya seperti tadi Dokter Ayu, ketika kita mengalami kesulitan, dia care dengan kita, itu bisa kita jadikan besti. Walaupun itu juga tidak bisa kita 100% percaya sungguh, karena kita harus siap ketika orang itu bermasalah dengan kita, ya kita siap saja untuk misalkan kisah-kisah pribadi itu bisa diumbar kemana-mana. Apalagi kalau misalkan pacaran begitu ya, kemudian putus, wah ini bisa bahaya. Apalagi anak-anak sekarang ini kadang kurang sopan kalau berpacaran sampai sudah menjauhi larangan firman, kemudian terjadi masalah, dibeberkan semua itu tadi yang sudah dilakukannya itu. Nah, karena itu hati-hati. Ya, kita bolehlah punya besti di dunia ini, tetapi besti yang tidak akan pernah mengecewakan kita adalah Yeshua HaMashiach. Amin. Begitu Dokter Ayu. Ya, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan kedua dari Dokter. Pertanyaan ketiga nih dari Dokter, Roh Kudus juga adalah besti terbaik jika dikatakan benar sekali. Sampai saat ini yang tidak pernah mengkhianati kita ya Pastor. Benar sekali Dokter Ayu. Bagaimana nih memulihkan hubungan kita dengan Roh Kudus jika kita mendukakan Roh Kudus? Apakah Roh Kudus akan berhenti dan menghilang dari hati kita? Ya, begini Dokter Ayu. Yang dimaksud dengan mendukakan Ruach HaKodes atau Roh Kudus itu adalah ketika kita mendukakan dan kita mati, gitu. Tetapi sementara kita masih belum mati, Ruach HaKodes itu masih memberi kesempatan untuk kita bertobat terus-menerus. Karena itu dikatakan kalau orang mendukakan Roh Kudus itu tidak ada keselamatan yang akan bisa mengcovernya. Kenapa? Karena zaman Ruach HaKodes ini adalah zaman yang ketiga, zaman yang terakhir. Kalau kita membuka di dalam kitab Perjanjian Lama, itu zaman Bapa Yahweh ya. Semua aktivitas yang paling tinggi semua itu dituju kepada Bapa Yahweh. Kemudian yang tertulis di Perjanjian Baru pada saat Yeshua ada di atas muka bumi, itu yang lebih punya peran adalah Sang Putra atau Yeshua HaMashiach. Nah, ketika Yeshua HaMashiach dibunuh, kemudian dia mati, bangkit, lalu dia naik ke Samayim, sampai dia kembali lagi, itu zaman Ruach HaKodes. Jadi sementara kita masih pada zaman Ruach HaKodes, kita sering mendukakan Roh Kudus juga, Tuhan masih mengampuni. Ada orang-orang tertentu ya, yang dulunya begitu bencinya luar biasa, ya tiba-tiba, yaitu salah satu contoh yang sering kali saya katakan, ada orang yang begitu membenci saya padahal tidak kenal, hanya gara-gara masalah nama Bapa Yahweh yang saya ajarkan. Orang itu begitu membenci, tetapi karena Ruach HaKodes terus berbicara, itu kan sebetulnya mendukakan Roh Kudus juga. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, hanya orang mengatakan bahwa Yahweh itu Yeshua kalau Ruach HaKodes ada di dalam dirinya. Tetapi dia menolak keras, itu kan mendukakan Ruach HaKodes. Tetapi Ruach HaKodes terus berbicara sampai pada akhirnya di klimaksnya dia kirim WA ke saya dan dia mengatakan, Pak Yakub, saya minta maaf, dulu saya begitu benci kepada Bapak, saya pikir Bapak ini adalah nabi palsu di akhir zaman, pengajar sesat dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi sekarang saya tahu bahwa apa yang Bapak ajarkan itu merupakan kebenaran firman. Ya memang karena saya mengajarkan tidak keluar dari firman Elohim, tetapi ini menandakan bahwa Ruach HaKodes walaupun didukakan, tetapi sementara masih belum mati orang itu, Ruach HaKodes masih memberi ruang untuk orang itu bertobat. Tetapi ketika dia menyangkali sampai mati, ya sudah, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi ya bagaimana caranya? Ya banyak berdoa supaya Ruach HaKodes terus berkarya, atau kita mendoakan orang yang mengkhianati kita misalkan begitu.
Begitu Dokter Ayu. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab Ya. pertanyaan ketiga dari Dokter Ayu. Ini pertanyaan keempat atau Ya. pertanyaan terakhir dari Dokter Ya. Ayu. Bagaimana jika kita yang suka dengan koleksi ataupun benda ataupun hewan yang kita anggap bestie adalah tindakan yang salah, Pastor? Iya, sebetulnya tidak ada salahnya juga kita menjadikan hewan atau benda-benda tertentu menjadi bestie kita ya. Bestie kita, menjadi bestie kita atau jadi sahabat kita. Tetapi jangan sampai melebihi bagaimana sikap kita terhadap Tuhan. Ya, saya pernah ada pengalaman ini, Dokter Ayu. Dulu waktu pertama kali keluar mobil Panther, saya beli mobil Panther. Tiap hari saya jadikan bestie bagi saya. Karena apa? Mobil itu mengantar saya kemana-mana dan saya bangga dengan mobil itu karena pada saat itu baru pertama kali keluar Panther. Saya ndak hujan pun saya cuci, saya bersihin begitu Dokter Ayu. Tapi rupanya Tuhan cemburu dengan cara saya itu, Rio. Nah, tiba-tiba ada anak kecil, anak sekolah minggu, kan saya bawa ke gereja. Ada anak sekolah minggu itu ambil batu nulis namanya. Saya ingat betul namanya itu Ari. Ditulis di itu hidungnya apa namanya mobil ditulis Ari begitu. Saya lihat keluar, waduh, ini mobil baru masih, waduh, sudah ditulis si Ari begitu. Saya mau marah ndak bisa, anak sekolah minggu. Sekali marah berarti jiwa melayang. Ya sudah, sejak kejadian itu saya tidak menjadikan mobil itu menjadi bestie yang melebihi kepada Tuhan. Karena itulah maka saya bersyukur juga Tuhan pakai anak yang bernama Ari ini untuk membuat saya sadar. Jadi kita boleh membuat baik binatang maupun sesuatu menjadi bestie bagi kita. Tetapi kalau sampai keterlaluan kemudian Tuhan cemburu, itu bahaya. Satu lagi saya beri kisah, Dokter Ayu. Ketika saya ke Amerika, saya berjumpa dengan seorang ibu yang kalau diajak bicara itu tidak bisa nyambung, Rio. Nah, kenapa? Kasusnya beliau ini punya anak 2 laki-laki, dibawa dari Indonesia dengan tujuan untuk meniti karier untuk bisa berhasil di Amerika. Nah, 2 anaknya ini beda sifat. Yang kakaknya itu nakal, dia ikut geng, dia jadi anggota gangster di Amerika. Adiknya ini orangnya baik, taat sama orang tua. Tetapi orang tua ini sangat mencintai anak yang nomor 2 ini melebihi segala-galanya. Sampai-sampai ke gereja pun dilarang. Ini saya mendengar kisah ini dari gembalanya, karena gembalanya sahabat saya. Dia bilang gini, gimana Pak Yakub, itu si A itu sampai tidak boleh ke gereja karena takut nanti kalau di gereja dinakali sama teman gerejanya, nanti dia bisa marah mamanya gitu. Sampai pernah dikatakan kalau suami saya sendiri, ini setelah sadar ya, kalau suami saya sendiri sampai memperlakukan tidak baik terhadap anak saya yang kedua ini, saya bisa marah dan bila perlu cerai dengan saya, tidak masalah. Begitu, itu kan sudah keterlaluan sekali. Nah, tiba-tiba terjadi perang geng. Nah, ketika terjadi perang geng itu adiknya ikut, gitu. Mungkin sedang pergi ke rombongan begitu, ikut. Terjadi tembak menembak, kemudian mobil si kakak ini ditembak, kacanya pecah begitu. Nah, si adik karena orang baik, tidak pernah gangster-gangsteran, dia takut, dia lari, kemudian ditembak sama musuh gangsternya, kena kepalanya dan mati seketika itu juga. Nah, sejak kejadian itu mamahnya seperti orang gila, diajak ngomong tidak bisa, setiap hari hanya ketawa sendiri, menangis sendiri. Foto anaknya yang meninggal itu dikasih bunga, kemudian diajak ngomong selama 1 tahun tidak bisa diajak bicara. Kemudian waktu saya ke Amerika, saya diberitahu oleh gembalanya, saya disuruh untuk mengkonseling, saya konseling, Rio. Nah, pada saat konseling itu suaminya ngomong, Pak Yakub, diapain istri saya? Saya kaget. Saya pikir, wah ini suaminya ngamuk ini, jangan-jangan marah sama saya. Loh, kenapa kok? Enggak, istri saya sekarang sudah bisa diajak ngomong, Pak Yakub. Diapain sama Pak Yakub kok bisa boleh begitu? Waduh, saya lega sekali. Ya, kirain mau ngomelin saya. Nah, saya bilang, saya bongkar
kejadian itu untuk saya arahkan bahwa apa yang ibu lakukan ini akan sia-sia begitu. Sampai akhirnya ya puji Tuhan dia bisa diajak komunikasi. Makanya istrinya ngomong dengan saya menyesal Pak Yakub, karena saya terlalu mencintai anak saya. Rupanya Tuhan tidak izinkan, dan Tuhan lebih mencintai anak saya daripada saya mencintai anak saya. Begitu. Karena itu saya seringkali jadikan berita ini, kalau ada seseorang misalkan mencintai anaknya sedemikian rupa, memanjakan sampai melebihi kepada Tuhan, cucunya dan sebagainya, ini bahaya sebetulnya. Artinya mengkultus individu melebihi Tuhan. Itu kalau Tuhan sudah marah, kalau dipanggil sama Tuhan gimana? Ya, seperti kejadian itu. Begitu Dokter Ayu. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan. Ada 4 pertanyaan dari Dokter Ayu. Di terakhir, thanks Pastor Yakub, Yahweh Elohim memberkati. Amin. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di 107.8 mungkin kita langsung lagi nih Dedi ke sesi yang ketiga dulu ya. Sebelum kita masuk pada pertanyaan nih, kita jeda lagu. Mungkin langsung saja ke sesi yang ketiga. Silakan Ded. Terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran, sesi yang ketiga, bagaimana caranya atau bagaimana syaratnya kita dapat menjadikan Yesua sebagai bestie kita. Bestie itu artinya sahabat ya. Bagaimana Yesua sebagai sahabat kita? Yang pertama, terima dia sebagai Elohim dan juru selamat pribadi kita. Maka otomatis Yesua akan menjadikan kita sebagai bestinya. Lukas 12 ayat yang keempat. Di dalam kitab Indonesian Literal Translation dikatakan, namun aku berkata kepadamu, sahabat-sahabatku. Nah, ini Yesua memanggil sahabat ya, memanggil bestie. Janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, dan sesudah itu tidak dapat melakukan sesuatu yang lebih. Yesua berkata seperti itu kepada orang-orang yang menerimanya, bukan sekedar sebagai guru dan sebagai pengayom secara jasmani, melainkan sebagai Elohim dan juru selamatnya. Maka Yesua menganggap kita sebagai bestinya. Karena itu jadikan dia bestie, karena dia melalui Ruach HaKodes akan memberikan nasihat. Karena Ruach HaKodes itu adalah penasehat ajaib yang bisa memberikan pencerahan di dalam setiap permasalahan dan kesulitan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, taat dan percaya kepada Yesua. Karena tidak pernah Yesua itu membohongi atau memanfaatkan bestinya. Kalau sahabat Surya Kebenaran menjadikan bestinya kita ini adalah Yesua HaMasiah, Yesua HaMasiah tidak pernah membohongi dan memanfaatkan kita. Manusia bisa jadi pembohong, tetapi Yesua tidak pernah berbohong, karena Yesua itu Elohim. Di dalam Roma 3 ayat yang keempat dari Indonesian Literal Translation dikatakan, tidaklah mungkin, namun biarlah Elohim itu nyata benar dan setiap manusia itu pendusta. Nah ini ya, bahwa manusia itu pendusta, sebagaimana yang telah tertulis, supaya engkau ternyata benar di dalam setiap firman-Mu dan akan menang pada waktu engkau dihakimi. Kenapa? Yesua tidak mungkin untuk mendustai kita, karena Yesua itu bukan manusia, hanya wujudnya saja manusia. Jadi dia itu Elohim. Tadi kan di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20, di depan sudah saya sampaikan ayatnya yang menyatakan bahwa Yesua HaMasiah itu adalah Elohim. Ya, saya ulang sekali lagi saja supaya lebih jelas. Saya baca ulang di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 atau 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Dan kita mengetahui bahwa Putra Elohim sedang datang, dan dia telah mengaruniakan kepada kita akal budi, supaya kita dapat mengenal yang benar. Jadi Tuhan memberikan kepada kita hikmat dan akal budi untuk kita mengenal yang benar dan berada di dalam yang benar, di dalam putranya, Yesua HaMasiah. Dia adalah Elohim yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Jadi kalau orang mengatakan Yesua itu hanya nabi besar saja atau manusia biasa, ya oke saja. Kalau menurut saya sih, orang mau ngomong apa saja boleh, tetapi dasarnya apa? Dan ketika saya menyampaikan YouTube, itu banyak sekali yang membuli, mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesua itu bukan Tuhan, jangan ngaco Anda. Ya silahkan saja,
ya. Tetapi kan apa yang saya sampaikan dasarnya firman, sehingga tidak mungkin apa yang saya sampaikan itu salah, kecuali kalau saya ngarang sendiri. Ya seperti orang itu yang membuli saya mengatakan jangan ngaco, itu ndak benar. Lah yang benernya mana? Kok ndak diungkapkan? Ya, jadi kalau untuk menyalahkan semua orang bisa. Di Indonesia kan juga begitu, menyalah-nyalahkan presiden kita tetapi tidak memberikan jalan keluar. Kalaupun jalan keluar yang disampaikan hanya untuk kelompok dan individunya sendiri saja. Jadi itu namanya egosentris yang mengalahkan kebenaran. Oleh karena itulah maka dari apa yang saya sampaikan pada sesi yang ketiga ini, mari kita menjadikan Yesua sebagai bestie kita, sebagai sahabat kita. Begitu Rio. Baik, terima kasih Dedi untuk sesi yang ketiga di malam hari ini. Sahabatku kembali yang mau bertanya, silakan di 081 66 545 32. Satu buah lagu pujian sebelum kita kembali, dan tetaplah bersama dengan kami, Radio Surya Kebenaran. Bapa, inilah aku, lihatlah kerinduan hatiku. Ku mau terus berbakti padamu, berguna bagimu Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku hanya padamu, ya Bapa Yahweh. Jadikan aku sebagai alatmu, melayanimu selamanya. Bapa, pakailah hidupku untuk melakukan kehendak-Mu. Hidup benar di hadapan-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Tahbiskan aku menjadi hamba-Mu, bekerja di ladang-Mu Tuhan. Seumur hidupku mengabdi padamu, segenap hati, roh, jiwa, ragaku. Jadikan aku cahaya hati-Mu yang menerangi gelapnya dunia. Ku bawa terang-Mu di dalam hidupku, kemuliaan-Mu Tuhan selamanya.
melakukan kehendak-Mu, hidup benar di hadapan-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, pakailah hidupku untuk melakukan kehendak-Mu, hidup benar di hadapan-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Hidup benar di hadapan-Mu, menjadi pelaku firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Sahabatku di 107.8 maupun yang mendengarkan di www.suryakebenaran.com. Di malam hari ini kami masih mengundang atensi pertanyaan sahabat. Dari sesi pertama sampai dengan sesi yang ketiga sudah kita lewati, dan tadi ada jeda dalam pertanyaan dari penanya yang sudah sahabat dengarkan juga di malam hari ini. Bagi sahabat yang mau bergabung silakan 0816654532, dan kami juga ingatkan sahabatku, bagi sahabat yang ingin menyimak ulang, silakan nanti menonton di channel YouTube Yakub Sulistyo tentang obrolan di malam hari ini, dan bisa di-share juga kepada keluarga dan bestie sahabat semuanya. Dan baiklah sahabatku, di malam hari ini masih bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA dalam pembicaraan dengan judul Bestie dalam program refleksi. Baik, Dad, kita langsung saja masuk pada atensi pertanyaan selanjutnya. Ini kembali bergabung lagi ya setiap minggunya dari kota Surabaya ini. Haleluya. 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 Ini pasti. Yes, Pak Joromi. Terima kasih Pak Joromi. Shalom, selamat malam Dedi Yakub yang sangat dikasih oleh Bapak Yahweh. Selamat malam Pak Ju. Dan semua orang nih, oleh karena anugerah Bapak Yahweh senantiasa dalam kehidupan dan pelayanan Dedi, sehingga menjadi berkat, bahkan diberkati melimpah-limpah. Amin, haleluya. Dan juga shalom, selamat malam penyiar radio yang selalu ceria nih. Iya dong Besti. Terima kasih Pak Jo yang selalu dalam genggaman tangan Bapak Yahweh. Amin, haleluya. Dan diberkati melimpah-limpah. Amin, terjadi sempurna begitu juga atas Pak Joromi. Haleluya, amin. Dari Pak Joromi di malam hari ini kita, pertanyaan saya tentang besti kita Tuhan Yesua. Pertanyaan pertama dari Pak Joromi, dalam Roma 5 ayatnya yang ke-20 secara garis besar mengatakan semakin banyak dosa maka anugerah semakin bertambah. Sebagaimana kita tahu bahwa sebagai manusia tidak mungkin kita hidup suci dan kudus. Mungkin bisa bersalah dalam pikiran, perkataan walaupun belum dalam tindakan. Apakah anugerah selalu dilimpahkan? Ya, kalau masalah anugerah itu selalu dilimpahkan, tetapi jangan sampai kemudian kita yang membuang anugerah itu sendiri. Kalau anugerahnya selalu dilimpahkan Pak Ju, ya, seperti misalkan di dalam Roma 3 ayat yang ke-28 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, oleh karena itu kami memperhitungkan manusia dibenarkan oleh iman tanpa perbuatan-perbuatan Taurat, kalau menurut Indonesian Literal Translation. Tetapi kalau menurut terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan melakukan hukum Taurat. Nah, saya sudah seringkali katakan bahwa Torah dengan Taurat itu beda. Taurat itu kalau Taurat itu teori,
seperti mitzvot, Zohar, Talmud, Kabalah dan sebagainya itu. Mitzvot itu Taurat. Tetapi kalau Torah itu hukum atau pengajaran. Ya. Nah, tetapi di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya baik Torah maupun Taurat itu Taurat menerjemahkannya. Dan ini rancu, harus dilihat dari kitab berbahasa Ibraninya. Nah, saya tidak melihat dari Roma ini, Roma 3 ayat yang ke-28, tetapi artinya begini. Karena itu kami memperhitungkan manusia dibenarkan oleh iman. Artinya apa? Kita seperti yang tadi ditanyakan oleh Pak Jo, kita terkadang dengan pikiran kita, dengan mulut kita, dengan mata kita tidak mungkin bisa sempurna. Yes, saya setuju. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi kalau kita berusaha untuk sempurna, itu kita dibenarkan. Jadi misalkan seperti kalau saya mengerjakan soal matematika misalkan, caranya sama, tetapi hasilnya berbeda. Nah, kenapa? Karena pada saat saya mengerjakan itu kurang teliti. Nah, dosen yang pinter ketika dia mengetahui caranya itu sudah betul tetapi kurang teliti, hasilnya salah, itu dibenarkan begitu. Kenapa? Karena ini dianggap orang sudah ngerti caranya. Ya, cuma kurang teliti saja. Nah, lalu orangnya dipanggil, dikasih tahu kamu sudah benar, cuman kamu kurang teliti. Tetapi karena kamu melakukan dengan cara yang benar, ya saya anggap benar. Nah, itu artinya dibenarkan. Jadi, tapi jangan berarti wah kalau gitu pikiran saya melayang-layang ke hal-hal yang negatif. Toh itu alasannya tubuh memang lemah, roh berkehendak gitu misalkan. Artinya kita hanya untuk tameng saja. Padahal memang kita maunya berbuat dosa terus. Nah, ini lain lagi masalahnya. Kecuali memang kita berusaha untuk tidak berbuat dosa, tetapi kita melakukan tanpa kita sadari. Lah kalau kita menyadari, ya namanya itu sengaja. Yes. Nah, ini dia terus ditambah lagi. Dan apakah pengampunan selalu dilimpahkan? Memang ada tuduhan-tuduhan dalam pikiran. Bagaimana cara untuk membela atas tuduhan-tuduhan dalam pikiran ini, Det? Ya, tuduhan-tuduhan salah itu ya. Ya kita katakan bahwa, hei setan, kamu mau nuduh saya? Nggak bisa, karena saya sudah dikuduskan oleh darah Yeshua HaMashiach dan pengampunannya selalu melekat. Nah, tetapi jangan kita terus mengulang-ulang kesalahan. Kalau mengulang-ulang kesalahan artinya kita mempermainkan Ruach HaKodes, justru mempermainkan hukum Tuhan. Yang jelas kalau kita tidak berusaha untuk berbuat dosa, kita selalu berusaha untuk melakukan kebenaran, ya Tuhan tetap memberikan pengampunan. Nah, kalau kita menyalahi aturan, itu artinya kita membuang kasih karunia itu. Tapi kasih karunia tidak pernah hilang, kitanya yang menghilangkannya. Begitu Pak Ju. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan pertama. Ini masih kembali dari Pak Joromi untuk pertanyaan kedua. Mengapa dikatakan jika tidak ada Torah maka tidak ada dosa dalam Roma 5 ayat 13? Ya, karena Torah itu kan tadi saya katakan Torah itu kan hukum. Jadi karena ada Torah maka kita jadi tahu itu dosa. Misalkan ada jalan verboten, harusnya kalau dari bawah tidak boleh naik ke atas misalkan. Tetapi karena tidak ada tanda, ya kita tidak merasa bersalah. Wong itu tidak ada tanda. Tetapi ketika diberi tanda, ya kita bisa tahu oh itu salah. Misalkan kita membunuh, kalau Torah mengatakan silakan membunuh, ya kita bisa melakukan pembunuhan. Tetapi karena Torah mengatakan jangan membunuh, maka kita jadi tahu oh kalau membunuh itu berarti berdosa. Kira-kira begitu Pak Jo. Baik, terima kasih Dad. Dan ini pertanyaan ketiga. Apakah orang percaya mengikuti Torah yang tertulis atau Torah yang tertoreh oleh Roh Kudus? Apa yang dimaksudkan Torah yang tertoreh oleh Roh Kudus? Ya, kalau Torah yang ditoreh oleh Ruach HaKodes itu adalah semua yang diajarkan oleh Yeshua. Itu adalah Torah, karena Yeshua itu adalah Torah yang hidup. Maka dia disebut Dafar Elohim, yaitu firman yang hidup. Itu yang harus kita kerjakan. Nah, kalau Torah yang tertulis, ya itu juga sama, karena tidak pernah ada perjanjian lama dan perjanjian baru itu saling bertolak belakang. Ya, kalau yang seolah-olah bertolak belakang itu kan Tauratnya,
atau kalau sekarang itu istilahnya yang paling gampang apa ya, sidurnya begitu, atau juklaknya saja yang beda-beda, tetapi kan isinya semua sama, Torahnya sama, dan tidak pernah Yeshua meniadakan Torah. Maka dari itu ada ayat yang mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan Torah, tetapi untuk menggenapinya. Justru di dalam diri Yeshua itulah Torah yang hidup yang harus kita lakukan. Begitu Pak Jo. Baik, terima kasih Dedi. Itu tadi pertanyaan ketiga dari Pak Joromi. Sekarang nomor 4, pertanyaan keempat di malam hari ini. Dalam Matayi 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kemudian Yesua berbicara kepada kerumunan orang itu dan berkata kepada para muridnya, seraya berkata, para ahli kitab dan orang-orang Farisi telah duduk di atas kursi Musa. Jadi segala sesuatu sebanyak yang mereka katakan kepadamu untuk dipatuhi, patuhilah dan lakukanlah. Tetapi mengenai perbuatan-perbuatan mereka, janganlah kamu lakukan, karena mereka mengatakan tetapi tidak melakukan. Apa maksud Tuhan berbicara dalam ayat yang ketiga ini? Mohon penjelasannya. Ya, itu sebetulnya tadi sudah ada jawabannya. Bagaimana ahli-ahli Torah itu hanya pintar ngomong tetapi tidak melakukan. Artinya apa yang diomongkan itu kan Torah tentu saja. Nah, itu yang dilakukan. Artinya Yeshua tidak menolak Torah, tetapi untuk yang dilakukan oleh oknum-oknumnya itu ya jangan kita lakukan, karena walaupun dia mengajar Torah tetapi dia melanggar Torah gitu di dalam kehidupannya. Jadi tetap saya katakan perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena itu ada benang merah yang tidak boleh terputus di tengah jalan. Jadi ketika Yeshua mengatakan apa yang diajarkan, nah sekarang ahli Torah yang diajarkan apa? Ya Torah. Nah itu lakukan. Tetapi mengenai tingkah lakunya jangan, karena apa? Dia hanya pintar ngajar Torah tetapi dia tidak melakukan Torah. Lah ini yang dilarang. Begitu Pak Jo. Baik, terima kasih Dad. Ini sudah terakhir dari pertanyaan Pak Joromi. Ucapannya terima kasih Dad. Demikian pertanyaan ini biar menjadi berkat untuk pendengar dan juga seluruh kita semua. Mohon nanti doa di akhir penutup acara. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Joromi sudah bergabung bersama dengan kami di malam hari ini. Ya, bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA dalam program refleksi kita membahas tentang Besti. Ya, sahabatku, kalau sesi pertama, kedua sampai yang ketiga dan juga sesi tanya jawab bersama dengan sahabat di malam hari ini sudah terlewat ya. Ini dari Gurnadi juga dari Surabaya. Minta juga nanti kita tutup dalam doa. Terima kasih Gurnadi di Surabaya yang selalu bersama dengan kami. Bapak Yahweh memberkati. Mungkin kita persiapkan aja nih Dedi untuk closing statement di malam hari ini dari pembahasan kita tentang Besti. Silakan. Closing statementnya sangat singkat saja. Yang pertama, Besti sejati hanya Yeshua HaMashiach. Karena itu kalau Yeshua HaMashiach tidak mengecewakan kita, ya kita jangan mengecewakan Yeshua HaMashiach dengan mendengarkan omongan-omongan orang yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yeshua. Itu yang pertama. Yang kedua, saat curhat kepada Besti di atas muka bumi ini, harus siap dikecewakan, karena tidak ada Besti abadi di bumi ini selain Yeshua HaMashiach. Kenapa? Saya sudah mengalami sendiri masalahnya. Karena itulah maka saya ingatkan. Jadi belum tentu orang yang sekarang ini begitu baiknya luar biasa, bila perlu seperti Kepa mengatakan nyawa pun akan aku serahkan, itu tidak berubah. Bisa berubah karena manusia. Dan saya karena sudah pernah mengalami, saya hanya memberi peringatan supaya lebih hati-hati. Kira-kira begitu Rio, ya, supaya kita jangan kecewa. Karena saya sudah ingatkan, kira-kira begitu. Ya baik sahabatku, ya Besti sejati hanya Yeshua HaMashiach. Dan saat curhat kepada Besti, kita di dunia ini siap untuk dikecewakan. Benar sekali ya Dad. Betul. Ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dalam obrolan di malam hari ini bersama dengan Dedi Yakub ya Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA, dan juga bersama dengan sahabat yang sudah bergabung di malam hari ini. Dari awal sampai dengan closing statement, akhirnya ada pesan Tuhan juga yang kita dapatkan, bagaimana ayat-ayat ini dibagikan sebagai penguatan kepada setiap kita yang mendengarkan. Dan sekali lagi, Besti sejati kita adalah Yeshua HaMashiach.
Dia adalah Elohim Yahweh itu sendiri, dan juga ada dalam rohnya, dalam Ruach HaKodes yang mengikat kita lebih lagi kepada setiap apa yang sudah Yesua ajarkan dan Yesua sampaikan. Jadi ini tidak terputus sampai dengan hari ini, dan dialah besti sejati. Ya, mungkin jadi kita sebelum tutup kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kami memiliki besti yang the best. Amin. Yang luar biasa, tidak lain adalah Yeshua HaMashiach. Engkau tidak pernah mengecewakan kami, Tuhan. Karena itu pada malam hari ini dan pagi di Kanada, kami berdoa untuk semua yang sudah beratensi pada malam hari ini. Untuk Pak Joromi yang ada di Surabaya, Engkau memberkati semua aktivitasnya, dan Engkau menolong masa depannya, ya Tuhan. Amin. Demikian pula untuk Gurnadi yang juga ikut memantau, Engkau memberkati apa yang menjadi kerinduan dan isi hatinya. Amin. Teristimewa untuk Dr. Ayu yang setia, yang jauh, yang ada di Kanada, tetapi beliau tetap memantau Radio Surya Kebenaran dan bahkan memberikan atensi-atensi yang luar biasa. Amin. Kiranya Engkau memberkati melalui buah pikirannya dan kedua tangannya di dalam melakukan aktivitas menyembuhkan orang sakit. Kiranya Engkau lakukan perkara yang besar sehingga Dr. Ayu bisa menyembuhkan orang sakit yang secara akal manusia tidak bisa sembuh pun dapat disembuhkannya oleh karena hikmat daripadamu. Demikian pula kami berdoa untuk semua besti Surya Kebenaran yang memantau walaupun mereka tidak melakukan atensi tetapi ikut mendengarkan. Kiranya Engkau memberkati, ya Tuhan. Amin. Engkau menolong masa depan dan apa yang menjadi kerinduan dan isi hatinya. Amin. Teristimewa untuk Rio yang telah memandu acara ini. Kiranya Engkau memberkati dan Engkau juga yang akan mengatur masa depannya supaya Rio semakin dipakai oleh Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes di dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah, Engkau tidak pernah memisahkan kami. Dalam roh kami tetap bersatu. Karena Engkau adalah besti kami yang dahsyat luar biasa. Terima kasih Bapa. Berkati semua yang sudah melakukan aktivitas untuk kemuliaan bagi namamu melalui Radio Surya Kebenaran. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Baik, terima kasih Dedi sudah bersama dengan kami di malam hari ini, dan juga bersama dengan Besti Radio Surya Kebenaran dimanapun berada, yang sudah mendengarkan di 107.8 maupun di www.suryakebenaran. Sehat selalu, selalu dipakai luar biasa dan semakin dahsyat dalam pelayanan Dedi, keluarganya. Amin. Semua sehat, Bapak Yahweh memberkati. Amin. Terima kasih. Ya, dan juga sahabatku di 107.8, demikianlah obrolan di malam hari ini dengan materi yang luar biasa bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Kami ingatkan kembali siaran malam ini dapat sahabat menyimak kembali atau menonton ulang di channel YouTube Yakub Sulistyo. Dan kami pamit undur. Terima kasih untuk semua yang sudah beratensi, dan bertemu lagi di pekan depan di hari yang sama di jam yang sama dalam program Refleksi Radio Surya Kebenaran 107.8 dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa. Kami pamit undur. Bapak Yahweh memberkati. Amin.